membangun keluarga yang takut akan Tuhan. 3 berkat Tuhan bagi keluarga yang dibangun di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama apa? Pekerjaan terberkati. Yang kedua, keluarga diberkati. Yang ketiga, hidup ternikmati. Baik, sekali lagi izinkan saya untuk menyapa kita semua yang ada di tempat ini, khususnya kedua mempelai, kedua belah pihak keluarga besar yang berbahagia pada hari ini, maupun jemaat, rekan-rekan sahabat yang mengikuti ibadah pemberkatan nikah pada hari ini secara terbatas dari ruangan ibadah ini, maupun yang mengikutinya secara live streaming dari tempat kita masing-masing. Saya berdoa dimanapun kita berada pada saat ini, damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, di hari yang berbahagia ini, nah saya tidak akan berkhotbah panjang lebar kepada Periadi dan Sita, karena mereka sudah belajar banyak di dalam kelas bimbingan pernikahan. Nah, mereka sudah belajar banyak tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip firman Allah di dalam membangun dan menjalankan pernikahan Kristen. Di dalam kelas bimbingan pranikah, ya, mereka juga sudah banyak belajar tentang nasihat praktis di dalam membangun sebuah keluarga Kristen, di dalam menjalani sebuah keluarga Kristen. Nah, oleh sebab itu hari ini saya tidak akan berkhotbah panjang lebar. Saya akan menyampaikan atau membagikan sebuah renungan singkat firman Tuhan tentang kebahagiaan keluarga yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan keluarga yang takut akan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Mazmur 128. Mazmur 128. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita masing-masing. Begini kata firman Tuhan: berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya memulai renungan singkat firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah jokes, dengan sebuah candaan. Nah, ada satu pertanyaan tentang pasangan keluarga siapakah yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Pasangan pernikahan siapakah yang paling berbahagia di muka bumi ini? Ada yang tahu? Menurut kita pasangan siapakah yang paling berbahagia di muka bumi ini, atau keluarga siapakah yang paling berbahagia atau layak disebut paling berbahagia di muka bumi ini? Ada yang tahu jawabannya? Oke, ada yang bilang Pangeran Williams dan Kate Middleton.
Enggak masalah. Oke-oke saja. Ada juga yang bilang David Beckham dan Victoria Beckham. Enggak masalah juga. Pasangan yang luar biasa. Nah, ada juga yang bilang Priyanka Chopra dan Nick Jonas. Juga tidak masalah. Kita bisa menyebutkan puluhan bahkan ratusan nama pasangan yang ada di dunia ini, yang kita anggap atau yang kita pandang sebagai pasangan yang berbahagia, keluarga yang berbahagia. Karena kita punya preferensi masing-masing, punya selera masing-masing untuk menentukan, untuk melihat di dalam pandangan kita keluarga mana atau pernikahan siapa yang layak disebut sebagai keluarga atau pasangan pernikahan yang bahagia. Tapi saudara tahu apa jawaban dari pertanyaan ini? Ada yang tahu? Sesungguhnya pasangan siapa atau keluarga siapa yang layak disebut paling berbahagia di muka bumi ini? Ada yang tahu? Mau tahu? Ayo, mau tahu? Mau tahu? Oke, saya kasih tahu, jangan kaget ya. Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa? Di dalam jokes itu dikasih jawabannya. Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua. Saya waktu baca jokes itu saya ketawa ngakak luar biasa. Tapi saya berpikir, oh iya betul juga ya. Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua. Ya, makanya mereka disebut sebagai pasangan yang berbahagia. Tapi jangan kecil hati, ini namanya juga jokes, namanya juga bercandaan. Jangan ditaruh di dalam hati. Ya kenapa? Karena saya tahu ya banyak di antara kita yang punya mertua yang baik. Saya tahu mungkin yang hadir dalam ruangan ibadah ini atau yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah kita masing-masing pada saat ini juga sedang menjadi mertua yang baik bagi anak-anak mantu kita. Dan saya percaya Periadi dan Sita juga punya mertua yang baik. Amin. Ya, itu berkat Tuhan bagi kita. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa kebahagiaan sebuah pernikahan atau sebuah keluarga tidak ditentukan oleh hal-hal demikian. Kalau kita punya mertua yang baik, kamsiecu, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, saya bersyukur secara pribadi. Saya punya mertua yang sangat baik menurut saya. Ya, itu berkat Tuhan. Kalau kita punya materi yang berkecukupan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, itu juga puji Tuhan. Itu berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan di dalam pernikahan kita, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, kebahagiaan di dalam pernikahan kita sama sekali tidak ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Kebahagiaan sebuah pernikahan, kebahagiaan sebuah keluarga hanya kita temukan dari Tuhan sumber kebahagiaan. Saya ulang, kebahagiaan di dalam pernikahan, kebahagiaan di dalam sebuah keluarga, bahkan kebahagiaan di dalam hidup kita hanya bisa kita temukan dari Tuhan sumber segala kebahagiaan. Tidak ada tempat yang lain kita bisa menemukannya, hanya di dalam Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Karenanya kebahagiaan di dalam pernikahan, kebahagiaan di dalam keluarga hanya akan kita temukan ketika kita membangun pernikahan, ketika kita membangun keluarga kita di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran ini yang setidaknya bisa kita lihat dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 yang kita baca pada hari ini. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita secara khusus di dalam ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan.
Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, kebahagiaan di dalam pernikahan, kebahagiaan di dalam keluarga, hanya kita temukan di dalam Tuhan. Hanya kita dapatkan ketika kita membangun keluarga, pernikahan kita di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 128, konteks Mazmur 128 itu berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang keluarga. Nah, oleh sebab itu Mazmur 128 ini juga sering disebut sebagai Mazmur rumah tangga, Mazmur keluarga. Jadi sekali lagi, keluarga atau pernikahan yang berbahagia adalah pernikahan yang dibangun, yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu takut akan Tuhan? Saudara, banyak orang Kristen keliru di dalam memahami takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen ketika berbicara takut akan Tuhan, berpikir bahwa Tuhan itu harus ditakuti. Ya karena dia Tuhan yang menakutkan, karena dia Tuhan yang mengerikan, karena dia Tuhan yang penuh amarah. Saudara, itu pemahaman yang keliru. Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap respek, sikap hormat kepada Tuhan. Bukan karena dia Tuhan yang menakutkan, bukan karena dia Tuhan yang mengerikan, bukan karena dia Tuhan yang penuh amarah, tetapi karena dia adalah Tuhan yang benar-benar mulia. Dia adalah pribadi yang besar, pribadi yang agung, pribadi yang mengagumkan. Dia adalah pencipta dan pemilik seluruh hidup kita, yang layak dan harus kita hormati di dalam hidup kita. Nah, jadi ini hal yang harus kita mengerti dengan baik, yang harus kita pahami dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana kita menunjukkan sikap hormat kita, sikap respek kita, sikap takut kita kepada Tuhan? Alkitab di dalam Mazmur 128 ayat 1 bagian B memberikan kita jawaban dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, ini penting. Bagaimana kita bisa menunjukkan sikap takut, sikap hormat, sikap kekaguman kita kepada Tuhan? Tidak ada cara lain, yaitu hanya melalui hidup sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, cara yang benar dari sebuah pernikahan atau keluarga yang takut akan Tuhan adalah ketika pernikahan itu, adalah ketika keluarga itu dibangun dan berjalan di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah bukti realitas iman dari hidup yang takut akan Tuhan. Saya ulangi, ketaatan kepada Tuhan adalah bukti realitas iman dari hidup yang takut akan Tuhan. Tidak ada sikap takut, tidak ada sikap hormat kepada Tuhan tanpa ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada sikap hormat, tidak ada sikap kekaguman kepada Tuhan tanpa disertai rasa takut akan Tuhan, tanpa ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada. Nah, di dalam konteks keluarga, seorang suami yang takut akan Tuhan pasti akan taat kepada Tuhan dengan menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi istrinya, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 mengatakan, hai suami,
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan nyawanya baginya. Jadi tidak ada cara lain bagi seorang suami yang takut akan Tuhan, suami yang hormat kepada Tuhan di dalam konteks keluarga, selain harus mengasihi istrinya. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Tidak ada cara yang paling baik bagi Periadi untuk menunjukkan rasa hormatnya, rasa takutnya, kekagumannya kepada Tuhan, selain mengasihi Sita sebagai istri. Ya kenapa? Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan pernikahan kalian. Seorang istri yang takut akan Tuhan pasti akan taat kepada Tuhan dengan menjalankan perintah Tuhan untuk menghormati suaminya. Efesus pasal 5 ayat 22, Alkitab dengan jelas mengatakan, hai istri-istri, hormatilah suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi sama Sita, cara yang paling baik untuk Sita menunjukkan rasa hormat, kekaguman, respek kepada Tuhan di dalam kehidupan pernikahan adalah belajar menghormati Periadi sebagai suami dalam keadaan apapun juga. Alkitab katakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan pasti akan membangun dan menjalankan pola relasi yang sehat, pola relasi yang benar di dalam keluarga sebagaimana Tuhan kehendaki, yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Di sana dengan jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana pola relasi yang harus dijalankan di dalam sebuah keluarga Kristen. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, orang tua mengasihi anak, anak menghormati orang tua. Itu pola relasi yang sehat di dalam sebuah keluarga Kristen yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang harus kita jalankan di dalam kehidupan keluarga kita, yang harus dijalankan oleh Periadi dan Sita di dalam kehidupan pernikahan kalian, di dalam kehidupan keluarga kalian. Keluarga yang takut akan Tuhan akan menjalankan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi keluarga, yaitu menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia ini melalui kehidupan pernikahan, melalui kehidupan keluarga. Keluarga yang takut akan Tuhan pasti akan berpusat menjadikan Kristus Tuhan sebagai satu-satunya tujuan di dalam pernikahan kalian. Banyak hal lain lagi yang bisa kita katakan tentang pernikahan, tentang keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada kebahagiaan yang sejati di dalam pernikahan atau di dalam keluarga tanpa takut akan Tuhan. Oleh sebab itu pertanyaan yang lebih mendalam adalah, apakah kebahagiaan bagi keluarga yang takut akan Tuhan? Apakah kebahagiaan bagi sebuah pernikahan yang dibangun, yang dijalankan di dalam dasar takut akan Tuhan? Nah, hari ini secara singkat, sederhana, saya akan mengajak kita bersama-sama melihat setidaknya 3 jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan, khususnya dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, secara khusus bagi kedua mempelai Periadi dan Sita yang berbahagia pada hari ini. Yang pertama, kebahagiaan bagi keluarga yang takut akan Tuhan, yang pertama adalah pekerjaan terberkati. Pekerjaan terberkati, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur 128 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, keluarga yang takut akan Tuhan akan memakan hasil jerih payah tangannya,
Artinya pekerjaannya akan diberkati oleh Allah, sehingga mereka dapat menikmati hasil pekerjaan. Nah, di dalam konteks Periadi dan Sita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, prinsip firman Tuhan ini juga berlaku bagi kalian. Pekerjaan tangan kalian di dalam pelayanan akan diberkati oleh Tuhan ketika kalian berdua sebagai keluarga, sebagai suami istri, hidup takut akan Tuhan. Ketika kalian berdua menghormati Tuhan di dalam pernikahan kalian, di dalam keluarga kalian, ketika kalian berdua membangun keluarga yang sejalan dengan jalan Tuhan. Saya percaya Periadi dan Sita rindu pekerjaan kalian, pelayanan kalian diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalian harus menghormati Tuhan di dalam keluarga kalian. Harus menghormati Tuhan di dalam pernikahan kalian. Kalian harus berjalan di jalan Tuhan. Bersedia? Apa berkat kebahagiaan bagi keluarga yang takut akan Tuhan? Yang pertama, pekerjaan terberkati. Yang kedua, keluarga diberkati. Itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Alkitab berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon tunas zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan keluarga yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Ini bicara soal apa? Ini simbol atau gambaran tentang kesuburan. Bukan itu saja, Alkitab mengatakan anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Ini gambaran atau simbol tentang harapan, simbol tentang keceriaan, simbol tentang kehidupan di dalam keluarga. Ini semua berbicara tentang berkat Tuhan di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Periadi dan Sita, sekali lagi, kalau kalian ingin keluarga kalian diberkati oleh Tuhan, kalian harus membangun keluarga ini. Mulai hari ini, hari pertama ketika pernikahan kalian diberkati dan diteguhkan di rumah Tuhan di tempat ini, di dalam takut akan Tuhan. Bangunlah pernikahan kalian, keluarga kalian, di dalam sikap hormat kepada Tuhan. Keluarga diberkati. Yang ketiga, yang terakhir, berkat kebahagiaan bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Hidup ternikmati. Hidup ternikmati. Itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Alkitab berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Alkitab mengatakan keluarga yang takut akan Tuhan akan menikmati hidup mereka sampai pada masa tua. Hidup akan terberkati. Saudara, bagi orang Israel, semua berkat itu datang dari Sion. Karena orang Israel percaya Sion adalah tempat kediaman Allah di bumi. Nah, berkat Tuhan dari Sion itulah yang akan membuat mereka melihat kebahagiaan, atau kalau diterjemahkan lebih harafiah, kemakmuran Yerusalem
tanda kutip rumah mereka, tempat tinggal mereka, seumur hidup mereka. Dan Alkitab mengatakan mereka akan melihat kebahagiaan dari anak-anak mereka. Artinya mereka akan melihat kebahagiaan anak cucu atau keturunan mereka sampai hari tua mereka. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kenikmatan hidup, kebahagiaan di dalam hidup adalah ketika kita melihat anak cucu kita, ketika kita melihat keturunan kita diberkati oleh Tuhan dan hidup di dalam kebahagiaan. Nah, saya percaya bagi kita yang sudah menjadi orang tua, apalagi kita yang sudah menjadi opa oma, kungkung popo di tempat ini, pasti mengerti hal ini. Bagi kita mungkin yang terpenting, kita tidak mengharapkan bagaimana anak cucu kita bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang berhasil sebagaimana. Tapi kita sangat mengharapkan, bahkan mendoakan pada hari tua kita, waktu kita tua, kita bisa melihat mereka hidup di dalam kebahagiaan. Itu berkat yang melebihi berkat apapun di dalam dunia ini. Untuk apa orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia? Untuk apa orang punya segala-galanya tapi hidupnya berantakan? Alkitab mengatakan bagi keluarga yang takut akan Tuhan akan menikmati hidupnya sampai pada masa tuanya. Mereka akan melihat anak-anak dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam kebahagiaan, hidup ternikmati. Itulah berkat Allah bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, 3 kebenaran ini yang hari ini diingatkan oleh Tuhan kepada kita semua, secara khusus bagi kedua mempelai yang berbahagia hari ini, Periadi dan Sita, supaya kita membangun, kalian membangun pernikahan kalian di dalam takut, di dalam hormat kepada Tuhan, supaya pekerjaan kalian terberkati, keluarga kalian diberkati, dan hidup kalian ternikmati. Ayo kita ulang sama-sama supaya masing-masing kita yang ada di tempat ini bisa menangkap sari dari firman Tuhan pada hari ini, secara khusus juga bagi kedua mempelai hari ini. Membangun keluarga yang takut akan Tuhan. 3 berkat Tuhan bagi keluarga yang dibangun di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama apa? Pekerjaan terberkati. Yang kedua, keluarga diberkati. Yang ketiga, hidup ternikmati.